Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari 12 MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang percobaan arus DC menggunakan virtual lab. Pendahuluan, listrik merupakan energi yang dapat disalurkan melalui pengantar berupa kabel. Adanya arus listrik, muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Dalam kehidupan manusia, listrik memiliki peran yang sangat penting. Selain digunakan sebagai penerangan, listrik juga digunakan sebagai sumber energi untuk tenaga dan hiburan. Listrik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus listrik AC dan arus listrik DC. Rangkaian arus searah atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Sedangkan arus listrik bolak-balik atau AC adalah arus yang arahnya dalam rangkaian berubah-ubah atau sinusoidal dalam selang waktu yang teratur. Tujuannya adalah satu, untuk mengetahui dan memahami arus listrik searah atau DC. Yang kedua, untuk mengetahui cara arus tegangan dan hambatan dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Landasan teori arus listrik DC merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran listrik pada arus listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Semakin ke sini, pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif menuju kutub positif. Tegangan listrik atau voltase adalah besarnya perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik yang dinyatakan dengan satuan volt. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik setiap satuan waktu. Satuan arus listrik biasanya ditulis sebagai coulomb atau second atau ampere. Sedangkan hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Biasanya memiliki satuan ohm. Hukum Ohm pada tahun 1827, seorang ahli fisika bangsa Jerman bernama Georg Simon Ohm 1789–1854 menemukan hubungan antara arus dan tegangan listrik. Kuat arus yang mengalir pada suatu kawat pengantar sebanding dengan tegangan yang ditimbulkannya. Pernyataan ini disebut dengan hukum Ohm. Dalam bentuk persamaan, hukum ini ditulis V sama dengan I kali R. Dalam persamaan tersebut, R dapat dianggap sebagai tetapan sebandingan. Tetapan ini selanjutnya disebut hambatan listrik atau resistor. Keterangan: I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. V sama dengan tegangan atau beda potensial, satuannya volt. R sama dengan hambatan, satuannya ohm. Metode percobaan dalam percobaan ini adalah metode eksperimen dengan memanfaatkan teknologi digital seperti menggunakan virtual lab. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada laptop, yang kedua ada virtual lab. Di dalam virtual lab kita membutuhkan lampu, baterai, kabel, ampermeter, dan voltmeter. Skema percobaan yang saya pakai seperti gambar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang percobaan arus listrik DC menggunakan VLab. Pertama-tama, saya akan merangkai rangkaian listrik seri terlebih dahulu. Nah, setelah jadi, saya akan memberikan hambatan ke setiap masing-masing lampu. Pada lampu pertama, saya akan memberikan hambatan sebesar 15 ohm. Dan pada lampu kedua, saya akan memberikan hambatan sebesar 25 ohm. Dan untuk lampu ketiga, saya akan memberikan hambatan sebesar 35 ohm. Nah, untuk baterainya, saya akan memberikan 22,5 volt. Nah,
Selanjutnya, saya akan mengukur menggunakan voltmeter. Pada lampu pertama, dapat dilihat sebesar 4,5 volt. Untuk lampu kedua, dapat dilihat sebesar 7,5 volt. Dan untuk lampu ketiga dapat dilihat sebesar 10,5 volt. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pada rangkaian seri semakin besar hambatannya, semakin besar juga tegangan. Selanjutnya, kita mengukur besarnya arus dari setiap komponen rangkaian seri. Pertama, kita mengukur arus dari lampu pertama. Dapat dilihat bahwa lampu pertama memiliki arus sebesar 0,3 ampere dan lampu kedua juga 0,3 ampere dan lampu ketiga juga 0,3 ampere. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian seri memiliki arus yang sama yaitu 0,3 ampere. Saya akan mencoba untuk putuskan satu buah lampu. Nah, dapat dilihat bahwa lampu lain juga akan mati. Ini merupakan salah satu karakteristik sebuah rangkaian seri. Analisa perhitungan. Diketahui baterai 22,5 volt, R1 15 ohm, R2 25 ohm, R3 sama dengan 35 ohm. Dalam rangkaian seri, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,3 ampere. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 4,5 ditambah 7,5 ditambah 10,5 sama dengan 22,5 volt. Yang ditanya R totalnya, maka kita akan jawab R total sama dengan V per I sama dengan 22,5 per 0,3 sama dengan 7,5 ohm. Atau bisa juga dengan cara R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 15 tambah 25 tambah 35 sama dengan 75 ohm. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan rangkaian paralel. Pertama-tama saya akan membuat rangkaian paralel terlebih dahulu. Saya akan memberikan hambatan yang sama seperti rangkaian seri tadi dan baterainya yang sama. Pertama-tama saya akan mencoba untuk mengukur arusnya terlebih dahulu pada rangkaian lampu pertama. Pada lampu pertama dapat kita lihat itu sebesar 1,5 ampere, lampu kedua 0,9 ampere, dan lampu ketiga sebesar 0,64 ampere. Dan dapat kita simpulkan dari sini bahwa semakin kecil hambatannya, maka semakin besar arusnya. Selanjutnya kita akan mengukur tegangannya masing-masing lampu menggunakan voltmeter. Pada lampu pertama dapat kita lihat sebesar 22,5 ampere dan lampu kedua sebesar 22,5 ampere juga dan lampu ketiga sebesar 22,5 ampere juga. Ini merupakan karakteristik dari rangkaian paralel, yaitu memiliki tegangan yang sama apabila tadi rangkaian listrik memiliki arus yang sama, jika paralel memiliki nilai yang sama adalah tegangannya, bukan arusnya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mematikan satu buah lampu. Dapat dilihat bahwa kita memutuskan satu buah lampu tidak mempengaruhi lampu yang lain. Jadi, jika kita mematikan satu lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel ini sangat cocok digunakan untuk instalasi rumah karena pada rangkaian paralel apabila satu buah lampu mati dan lampu yang lain tidak ikut mati, berbeda dengan seperti rangkaian seri bila satu buah lampu mati maka semuanya akan hilang.
Analisa perhitungan dalam rangkaian paralel. Diketahui R1 sama dengan 15 ohm, R2 sama dengan 25 ohm, R3 sama dengan 35 ohm, baterainya 22,5 volt. Nah, jika di rangkaian paralel I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3 sama dengan 1,5 ditambah 0,9 ditambah 0,64 sama dengan 3,04 ampere. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 22,5 volt. Ditanya R totalnya, maka kita akan jawab dengan rumus R total sama dengan V per I sama dengan 22,5 per 3,04 sama dengan hasilnya 4,40 ohm, atau bisa juga dengan cara 1 per RP total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 284 per 2100, hasilnya 7,39 ohm. Data dan hasil yang kita dapatkan dari rangkaian seri itu kuat arusnya 0,3 ampere, tegangannya 22,5 volt, hambatannya 75 ohm. Dari rangkaian paralel, kuat arusnya 3,04 ampere, tegangannya 22,5 volt, hambatannya 7,40 ohm. Pembahasan. Rangkaian arus DC memiliki arus dan tegangan. DC dapat diartikan dengan searah atau satu arah. Sistem yang terjadi baik antara arus dan tegangan tentu mengikuti prinsipnya mengalir dari satu titik ke satu titik lainnya atau dari kutub positif ke kutub negatif. Jika dalam keadaan seri, resistor akan menghambat tegangan yang menyebabkan arus juga terganggu. Dalam paralel, resistor akan membagi arus dan memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan seri meskipun perhitungannya sedikit berbeda. Pada praktek kali ini, saya melakukan percobaan hukum Ohm terhadap rangkaian seri dan paralel. Di rangkaian seri dan paralel terdapat persamaan, yaitu R sama dengan V per I. Adapun untuk hasil perhitungannya pada rangkaian seri adalah sebagai berikut. R sama dengan V per I sama dengan 22,5 per 0,3, hasilnya 75 ohm. Nilai R hasil pengukuran pada rangkaian paralel memperoleh hasil yang jauh berbeda, yaitu R sama dengan V per I sama dengan 22,5 per 3,04 sama dengan hasilnya 4,40 ohm. Jadi kita dapat simpulkan yang pertama, dalam rangkaian seri semakin besar hambatannya, semakin besar juga tegangannya. Yang kedua, tegangan total dari rangkaian seri merupakan penjumlahan dari setiap tegangan komponen masing-masing setiap lampunya. Yang ketiga, dalam rangkaian seri memiliki arus yang sama. Yang keempat, dalam rangkaian seri jika kita matikan satu buah lampu, maka semua lampu akan mati. Yang kelima, dalam rangkaian paralel semakin kecil hambatannya maka semakin besar arusnya. Yang keenam, dalam rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama. Yang ketujuh, jika kita matikan satu buah lampu di rangkaian paralel maka lampu yang lain akan tetap menyala. Sekian dari saya tentang percobaan arus DC. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.